Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan iman dan Islam dan disampaikan kepada umatnya sampai saat ini. Oleh karenanya tidak ada kalimat yang lebih baik untuk memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga untuk memuji baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat selain bersalawat kepada baginda Muhammad, mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan ketakwaan yang penuh dengan akal dan pikiran, dengan ketakwaan yang senantiasa direnungkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dengan akal saja, pun dengan hati yang bersih untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks kehidupan, Allah senantiasa setiap waktu bahkan mempunyai malaikat-malaikatnya, bahkan mempunyai pasukan-pasukannya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeru, bahkan mengaping, bahkan menjaga setiap manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya dengan kalimat firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillahi. Bahwa ketika manusia diturunkan oleh Allah, lahu mu'aqibatun, baginya manusia tersebut ada para penjaga dari para malaikat. Mereka menjaga dari sebelah kiri, mereka menjaga dari sebelah kanan, dan mereka mengamalkan, menjalankan yahfadunahu min amrillahi, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika seseorang dilahirkan di alam dunia ini, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeru sesamanya. Bahkan ketika manusia lahir di alam dunia ini, Allah sudah memerintahkan para nabi-nabinya, Allah sudah memerintahkan para rasul-rasulnya. Yang terakhir yang kita tahu bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan rasul terakhir. Wahai Muhammad, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin, maka serulah olehmu kepada seluruh manusia untuk segera atau bersegera menuju kepada Allah, menuju meminta ampunan kepada Allah. Dan itu setiap waktu. Ketika Nabiullah Muhammad, seorang hamba yang diturunkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menyeru umatnya, maka terlepas daripada itu ada para malaikat yang menjaga. Bahkan para malaikat pun 20 menit, 30 menit, 40 menit senantiasa melihat kondisi manusia. Apakah manusia itu tidur? Apakah manusia itu istirahat? Apakah manusia itu santai? Atau berlaku baik ataupun berlaku maksiat? Ketika manusia ini bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya akal pikiran saja yang dia implementasikan dalam kehidupan, tapi hatinya pun yang lebih dulu, oh bagaimana saya berkembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana saya berbekal untuk kehidupan kelak di yaumil qiyamah, bagaimana saya mengumpulkan amal-amal atau puing-puing amal kebaikan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat satu ulama pernah mengatakan bahwa
akan ada satu zaman di mana zaman tersebut manusia tak butuh dengan makanan, manusia tak butuh dengan minuman, manusia tak butuh dengan jabatan, manusia tak butuh dengan tahta, tapi mereka butuh dengan kalimat la ilaha illallah. Andaikan manusia hatinya diberikan hidayah sampai kepada ma'rifatullah, maka hatinya itulah yang akan senantiasa menangis baik di siang hari ataupun di malam hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika sudah Allah memberitahukan, Allah memerintahkan, entah itu kepada Nabiullah Muhammad bahkan jauh nabi sebelumnya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk kita senantiasa bermohon ampun kepada Allah, karena setiap manusia tidak akan terlepas daripada yang namanya khilaf dan dosa. Dosa itu, khilaf itu akan dikembalikan kepada kita, entah kita akan bertobat kepada Allah ataupun tidak. Tapi ketika Rasul, para ulama, para sahabat, para masyayikh, para asatid, para guru ngaji, yuk kita bareng-bareng kembali. Akan datang satu masa di mana masa ini semua manusia tak butuh dengan makanan. Akan datang di mana masa manusia tidak akan butuh dengan minuman. Mereka akan senantiasa menangis kepada Allah, ya Allah tolong berikan hati yang bersih kepada saya. Ya Allah tolong berikan pikiran yang jernih kepada saya. Ya Allah tolong tunjukkan mana yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Bukan segera hanya dibaca ketika sholat Allahu Akbar kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kepada mana jalan yang harus saya lakukan, jalan mana yang harus saya tempuh ya Allah. Bukan hanya seperti itu, tapi ketika sudah waladhdallin sampai terakhir beres sholat, lihat jalanan, apakah macet, lahir, apakah ada tabrakan, lahir. Tapi ketika sudah ihdinas siratal mustaqim, melihat jalan bukan hanya lahir yang dilihat, ternyata di situ bukan sekedar macet, tapi ada kebaikan untuk saya, hikmahnya. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika orang sudah meminta ampunan kepada Allah, ini yang kadang-kadang kita tahu bahwa Allah memanggil kita, Allah memanggil pikiran kita, Allah memanggil keluarga kita, tapi tidak diteruskan seterusnya. Apa maksudnya? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ketika engkau sudah bermohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku sediakan surga. Nah, kadang-kadang surga itu hanya sebatas hipotesis dalam kehidupan kita, hanya sebatas bumbu saja, tanpa kita renungkan, benar gak sih surga itu ada di depan kita? Kalau hatinya sudah bersih, pikirannya sudah bersih, senantiasa setiap malam bersolawat, setiap malam bangun, maka oh ternyata surgaku sudah Allah sediakan. Nikmatnya luar biasa. Bagi siapa surga itu? Tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah Jumat kali ini, ketika esok satu ormas besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, akan melaksanakan Idul Adha. Pemerintah akan melaksanakan Idul Adha di hari Ahad, bukan Minggu. Dua pandangan yang berbeda, ijtihad yang berbeda, tapi tidak keluar daripada konteks syariat. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan nama Allah, untuk mengagungkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika berhubungan dengan Idul Adha, maka ada yang disebut dengan ketakwaan, dan ketakwaan inilah yang digolongkan oleh Allah adalah orang-orang ciri pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama, kata Allah, yang dicintai adalah orang-orang yang bertakwa. Tadi di mukadimah ketika Allah menyeru kepada kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, sedikit bercerita. Ini mungkin senantiasa disampaikan, bahkan sering di kajian-kajian, di halaqah-halaqah. Besok orang bergembira, ada yang sudah berkurban, nitipin untuk sapinya, nitipin untuk dombanya, nitipin untuk kami. Bahkan orang yang kaya pun, Masya Allah. Cuman kadang-kadang kita ini baru kurban 1 ekor sapi aja dibilanginnya ke seluruh tetangga sebelah. Saya nih udah kurban. Pak Haji sudah. Saya 3 ekor sapi, Masya Allah. Kebayang Pak, kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Khalilullah, kekasih Allah, 1000 kambing disedekahkan, 100 unta dikorbankan. Saking kayanya. Ada nggak manusia yang paling kaya sekarang? Jangankan paling kaya, yang mengaku kaya pun ketika sudah patungan 1 sapi 7 orang, dia masuk ke dalam situ, wah bangganya luar biasa. Nabi Ibrahim 100 unta, 1000 kambing. Kebayang. Entah pikiran saya dulu,
hari ini tentang masa lalu beliau, tentang konteks sejarah beliau, itu ribuan umat gimana? Siapa yang nyembelihnya dan berapa hari begitu? Kalau pakai akal, Pak. 100 onta, 1000 kambing. Kebayang bagaimana? Kan adaptasi cuma 3 hari. Tuh 2, 3 beres. Sekarang 1 sapi di sini 1 hari sampai maghrib misalnya, bagiin tengah malam. Besok sapi yang kedua sama. Yang ketiga 3 sapi bisa 3 hari. 1000 kambing, 100 onta. Allahu Akbar. Tentunya kalau pakai akal pikiran gak akan nyampe. Siapa? Allah lah yang memutuskan, membantu, memerintahkan para malaikat-malaikatnya. Kalau kita mah panitia gak dibagi, bercerita kepada siapapun. Kenapa saya gak dibagi? Kebayang 100 onta, 1000 kambing, siapa yang bagiin pada waktu itu? Kemana? RT berapa? RW berapa? Tapi gak pernah Nabi berusaha, ya Allah saya paling kaya. Kagak. Bahkan kalau kita baca sejarah, yang paling kaya siapa? Nabiullah Sulaiman. Itu yang paling kaya. Bahkan saking kayanya beliau pernah bertanya kepada semut, "Semut, apa makananmu?" "Begini, begini, begini." "Nih, makananmu saya berikan tahta." Kata beliau, "Gak akan cukup memberikan makanan kepada saya." Itu orang terkaya, Nabi, pangkat Rasul. Kita, Masya Allah. Tapi tidaklah seperti demikian dalam konteks hari ini. Orang yang sudah berani mengorbankan dirinya, karena pada prinsipnya konteks dalam Quran, yang nyampe ke surga itu bukan apanya, bukan dagingnya. Yang sampai kepada Allah, yang nanti kelak akan menjadi wasilah syafaat adalah apanya? Keridhaan kita kepada Allah. Darahnya itu akan mengalir. Oh, si ini nih yang dulu pernah mengorbankan. Nih, beberapa tahun ke belakang saya senantiasa biasanya memperhatikan orang yang menyembelih kurban gitu. Entah itu sapi, entah itu domba atau kambing. Nih hati-hati. Semua mafhum dengan bacaannya, misalnya Bismillahi Allahu Akbar, seret langsung potong. Banyaknya dagingnya yang bau, Pak. Sok cobain. Kadang-kadang sudah dipotong 1, 2, 3 seret begitu. Selesai. Lihat dagingnya, kadang-kadang bau, Pak. Sering saya setiap tahun perhatikan, baik di Bandung ataupun luar kota gitu. Tiba-tiba saya disuruh beberapa kali. Satu hari saya disuruh untuk menyembelih domba 3, kalau 4 di daerah Garut. "Ustaz, ke Garut, saya pengen kurban, tolong sembelihkan." Ya, insya Allah. Sampai ke Garut, saya bawa golok saya. Pas saya tiba di tempat itu, saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Beres, dipotong semuanya, dibagikan. Semua pada waktu itu, bahkan orang yang ada di situ, kenapa dagingnya harumnya luar biasa? Efek apa ini gitu? Nih, hati-hati. Bukan lafadznya saja yang diucapkan, Bismillah Allahu Akbar, bukan. Ketika lahir ucapan diucapkan, dibacakan untuk memotong hewan kurban, hati ini hadirkan bahwa depan itu siapa? Baginda Muhammad SAW. Nih, saya sampaikan. Jangan bangga dengan wiridnya, jangan bangga dengan bacaannya secara lahir, secara ucapan biasa. Hatinya sampai nggak kepada itu? Kalau kata orang berapa, kenapa dagingnya ini harum? Saya sampaikan. Sebelum saya menyembelih kurban itu, saya ucapkan begini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan ruhnya Nabi Muhammad hadir di depan kita. 3 kali. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 kali baca. Renungkan, bayangkan Nabiullah, rohnya. Saking cintanya kita kepada siapa? Nabiullah Muhammad. Saking cintanya kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tenang. Selepas itu kadang-kadang begini. Pernah saya di daerah Cimbuluit, sapi mau dikurbankan. Lihat pisau, udah tumbang, naik lagi, tumbang, naik lagi. Dia melihat goloknya takut. Saya bilang, "Ustaz, coba deh saya pinjem." Ketika saya pinjam, bawa goloknya, saya cuma pegang kepalanya. Saya nggak lafadkan kalimatnya. Kata Ustaz, apa yang dibaca? Yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 kali. Apa selepas itu? Salamun alaika ya Rasulullah. Salamun alaika ya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Baru saya usap. Tenang, kubrak ke bawah. Gak ngapa-ngapain. Itu artinya apa? Kurban yang dikorbankan, senjata, lingkungan. Dia tahu
mana yang semestinya saya harus ikhlas begitu kira-kira. Bukan berarti dalam konteks ini, oh Ustadz ini bisa, bukan. Tapi coba ketika melakukan amalan apapun, melafadzkan apapun, hadirkan hati ini bahwa yang dilafadzkan itu benar. Yang dilafadzkan itu bukan benar secara fikih saja, tajwid saja, tapi ada ruh yang ketika sudah dimasukkan ke dalam itu tenang. Makanya orang-orang yang pernah saya kurbankan, maksudnya bukan orang, domba, sapi gitu yang pernah saya sembelih, semua orang mengatakan, kenapa kok harumnya luar biasa? Padahal nggak pakai apa? Nggak pakai minyak wangi, enggak. Yang kedua, kenapa bisa wangi selain baca itu? Si goloknya tersebut saya bacakan, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya usap goloknya itu, satu usap. Ajaran dari mana itu? Misalnya begitu kan. Jangan bertanya kepada ajaran. Yang saya lafadzkan adalah kalimat sholawat. Andaikan kurbannya hari ini, perbanyakkan sholawat, kan begitu perintahnya. Apapun itu. Kenapa? Seluruh saya pernah sampaikan, benda apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka semua tak terlepas daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Pernah pun saya sampaikan. Laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflak, tidak ada atau tidak akan aku ciptakan melainkan wasilah bumi langit ini kecuali dengan nurnya Muhammad. Saking cintanya Allah kepada Muhammad, begitu. Benda nih, sholawatin. Baju sholawatin, kopiah sholawatin. Punya domba sholawatin, diusap sholawat gitu. Wah, saya mau kurban nih. Jangan. Deketin dulu dombanya, deketin dulu sapinya, sholawatin dulu kepalanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Nangis tuh pas sapi. Usap tuh bagian bawahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Gurih tuh dagingnya, Pak. Coba aja. Kenapa? Karena ketika diciptakan kita, tuh nurnya Muhammad yang duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berguru kepada satu guru namanya Ki Haji Endin. Beliau, Pak, saking sudah dekatnya dengan Allah, silakan pakai itu dalam kehidupan. Mungkin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya seorang petani, guru ngaji, banyak gurunya, hafal Quran, hafal hadis, kitabnya banyak begitu. Tapi kesehariannya hanya mengambil rumput saja begitu. Satu hari dia ngambil rumput, bawa karung, bawa golok. Ketika mau motong rumput, kalau kita bagaimana? Jebret, potong. Ada pohon buah, potong. Bismillahirrahmanirrahim, potong. Bukan. Beliau ketika mau motong rumput, bukan pohon, rumput. Itu dengan salawat, Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pergi, Masya Allah. Saya bilang, Kiai kenapa begitu? Khawatir di pohon tersebut, di rumput tersebut ada yang namanya binatang, entah itu semut, apalagi entah itu belalang. Coba kalau saya main sabet, main potong saja, saya khawatir ngena tuh ke kakinya yang namanya belalang. Semut tiba-tiba di situ saya potong, dia nangis minta kepada Allah, bermohon, ya Allah, saya nih sama Kayendin dipotong, nangis. Bagaimana kalau dia ngadu sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang udah dekat mah begitu. Dekat kepada Allah bukan sekedar ubudiyah lahiriah saja. Ini kadang-kadang kita juga bangga nih, jamaah. Udah tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa. Hei, hati-hati. Ketika engkau sholat malam, fardunya terlaksana, sunahnya bebas, terlaksana, sodakohnya luar biasa, hatinya hadirkan di hadapan Allah. Tuh, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah begitu. Pakai sendal, bismillah. Pakai mobil, bismillah. Tadi motong rumput, bismillah. Pakai kopiah, salawat. Pakai baju, salawat. Nikmat. Pulang kepada Allah. Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama saya bilang tadi. Golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menghambakan diri sepenuhnya. Bukan berarti murni bertakwa. Karena manusia kita tidak akan bisa murni. Kenapa? Wong kita semua kan banyak salah dan hilapnya. Tapi orang yang banyak salah, merasa banyak salah, bahkan bermunajat kepada Allah, ya Allah saya banyak salah. Dia bermunajat, ya Allah tolong ampunkan saya. Hari ini ada orang siang bermaksiat, malam menangis, diampuni oleh Allah. Ada orang yang malamnya bermaksiat, siangnya bertobat, diampuni oleh Allah. Sampai dia wafat, maka aku, kata Allah, nungguin hamba tersebut. Bahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dikatakan, Allah menyuruh berkata, berfirman kepada
Jibril tolong cari hamba-hambaku di dunia yang senantiasa bersegera atau bermunajat kepadaku, sampaikan. Kalau bahasa kita mah siap ya Allah gitu. Di mana? Tuh di ujung sana ada orang yang senantiasa bertahmid, bertahlil, bertasbih. Sampaikan kepada penduduk bumi, kepada para malaikat, aku mencintainya. Disampaikan oleh Jibril, wahai seluruh para malaikat yang ada di langit dan di bumi, Allah menyampaikan kepada saya, Allah cinta kepada hamba tersebut. Disampaikan, bersolawat semua, Allahumma gfir. Masya Allah. Jibril sampaikan kepada penduduk bumi, seluruh penduduk bumi, bukan hanya manusia. Dan kita nggak akan dengar bagaimana cakapnya malaikat. Andai kan kita cakapnya malaikat dengar, wah repot urusan. Janganlah malaikat, kita datang ke ziarah kubur, datang ke kubur, diberikan pendengaran Allah untuk mendengar. Siapa yang gak takut? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina. Bagaimana kalau bilang waalaikumsalam? Bapak kabur gak? Saya yakin kabur, Pak. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang zaman itu, bertakwalah, bersegeralah kepada Allah untuk bermunajat sehebat-hebatnya, secepat-cepatnya, karena boleh jadi kematian tidak akan menunggu tua ataupun muda. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, berkaca juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ciri tanda golongan yang dicintai oleh Allah adalah selain bertakwa adalah orang-orang yang bersabar. Bagaimana perjuangan Ibrahim alaihissalam? Di satu sisi diperintah oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Dia bilang, saya sabar. Ini perintah Allah. Kesabaran tersebut berbuah hasil ketika di akhir mau menyembelih, datanglah Jibril diganti. Tuh orang sabar begitu. Jangan dalam kehidupan kita, hikmahnya kita, ya Allah saya sudah sabar. Saya sudah sabar. Ibarat kata hari Senin, hari Jumat sekarang diuji, Sabtu uji, Ahad uji, dia berseteru, dia bermohon, kadang-kadang mengadili Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah sabar. Tiba-tiba Allah sudah nyiapin hari Rabu depan. Dia ngeluh sama Allah di hari Senin. Kata Allah, lu udah saya kasih sabar, kasih berkah, kasih buah, kasih manisnya di hari Rabu. Tapi manusia kadang-kadang sebelum hari itu sudah putus duluan. Ibrahim alaihissalam berkaca kepada beliau, hikmahnya sampai di ujungnya turunlah Jibril. Wahai Ibrahim alaihissalam, aku diperintahkan oleh Allah, karena buah kesabaranmu aku berikan kebaikan. Ganti. Nah itulah hikmahnya. Kalau kita berkaca kepada mereka, dalam kehidupan kita diberikan ujian apapun, lihat sampai mana sejauh perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, esok atau lusa Idul Adha, ketika ada yang bermaksud untuk berkurban, maka kurbankanlah bukan hanya hewannya saja, kurbankan bukan hanya pikiran, tapi korbankan lahiriahnya, batiniahnya, pulangkan segenap jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berkurban sapi, saya berkurban domba, saya sampaikan karena Rasulullah SAW, saya sampaikan karena cinta saya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga itu semua menjadi kebaikan dan amal untuk kelak saya mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'adzim. Ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Golongan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku cintai adalah orang-orang yang senantiasa memberikan jalan kepada orang-orang untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ketika Allah sudah mencintai hambanya, bukanlah dunia yang Allah berikan, bukanlah tahta yang Allah berikan, bukanlah pangkat yang Allah berikan, tapi Allah cinta kepada hambanya adalah
ketika Allah memberikan kepahaman, pemahaman, pengertian dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti tentang agama. Kenapa? Karena yang dibawa mati bukanlah tahta, yang dibawa mati bukanlah dunia, yang dibawa mati bukanlah jabatan, yang dibawa mati adalah bagaimana kita mengumpulkan puing-puing atau pundi-pundi kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga esok atau lusa ataupun ke depan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa yuk bersama-sama bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, bertobat kepada Allah, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, bahwa dengan ucapan itulah yang kelak di yaumil qiyamah Allah akan mudahkan hisab kita. Bahkan saya baca dalam satu kitab Durratun Nasihin kalau tidak salah, di situ disebutkan orang yang senantiasa mengucapkan kalimat tasbih subhanallah satu kali saja dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa, dengan penuh keyakinan, dengan penuh dengan renungan bahwa subhanallah itu mengandung benar maha suci Allah, maka kelak di yaumil qiyamah timbangannya itu akan ditimbang seberat bumi. Tambah dengan alhamdulillahirabbil alamin penuh dengan makna yang kita bacakan, maka timbangannya akan seperti timbangan langit. Oleh karena itu jangan pernah menyepelekan di hari Dzulhijjah, di hari Arafah, kalimat yang senantiasa dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kembalikan kepada Allah tauhid kita. Semoga tauhid kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam keadaan hidup ataupun mati, dan mudah-mudahan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dimudahkan urusannya, disehatkan lahir batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimis sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka 'isatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa mardan ghayra muhzin wala fadihin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.